Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita i'rab Al-Quran. Insyaallah kita teruskan hari ini ke surah Al-Kafirun. Sebelumnya kita selesai alhamdulillah dari surat An-Nasr. Sekarang masuk ke Al-Kafirun. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ini berasal dari kata-kata Mada? Siapa yang tahu? Qala. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Qala yaqulu masdarnya qaulan. Qaulan. Nah. Qala yaqulu masdarnya qaulan fahuwa qailun. Nah, qailun. Kemudian fi'il amrnya dari sini ya, dari fi'il mudhari kita caranya adalah dibuang huruf depannya, iya-nya atau disebut dengan huruf mudhara'ah, kemudian sukunkan akhir. Jadi asalnya ya, panjang, ada wawunya. Kemudian karena lamnya sukun, maka wawunya dibuang menjadi kul. Seandainya nanti lamnya berharokat lagi, maka wawunya ada lagi. Jadi kul ini yang pertama adalah untuk anta. Kalau untuk antuma, dua orang, berarti lamnya berharokat ya. Lamnya berharokat. Ini kan tambahannya huruf akhirnya dipathahkan ditambah alif gitu kan ya. Berarti menjadi kula. Ya. Kula ini untuk antuma. Jadi kalau kul ya, kalau untuk anta wawunya dibuang, tapi kalau untuk antuma atau ketika lamnya berharokat lagi maka wawunya muncul lagi. Jadi kula gitu ya. Dan antum kulu gitu. Antum kulu. Nah, wawunya ada panjang. Ini untuk antum. Baik. Berarti kul di sini dia sighah amr atau fi'il amr ya. Bentuknya bentuk perintah amr. Dan di sini untuk anta ya. Berarti i'rabnya yaitu qul dia apa? Fi'lu amrin. Dan fi'il amr selalu mabni. Maka sebutkan mabniyun. Ala sukun. Mabninya adalah sukun. Kenapa sukun?
Kenapa mabninya atas sukun? Karena tidak bersambung dengan aku ilat. Naam, sahih. Karena ujungnya bukan huruf ilat, kata kerjanya bukan huruf mu'tal, bukan kata kerja mu'tal akhir, dan belum bersambung dengan alif isnain, waw jamaah atau ya mukhatabah. Fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Fi'il amr mabni atas sukun. Qul. Kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya ingat tadi, di kata qul ini ada fa'il, atau untuk siapa qul ini? Untuk anta. Nah, berarti wal fa'ilu, fa'ilnya dia domir. Domir ya. Mustatirun. Mustatir. Domir mustatir, domir yang tersembunyi di kata qul ini. Wujuban. Dan ingat, untuk anta itu wujub. Takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Jadi qul dia fi'il amr mabni atas sukun karena sahih akhir. Walam yattasil bihi syai'. Kemudian fa'ilnya anta. Qul. Jadi qul itu perintah kepada anta. Ya, kamu laki-laki. Maksudnya siapa? Antanya Nabi Muhammad. Naam, Nabi Muhammad ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal jumlah maksudnya qul. Qul itu dia sudah jumlah ya, walaupun begitu saja qul. Karena sudah ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya kata qala yaqulu, qul fi'il amr. Kemudian fa'ilnya anta, berarti dia jumlah. Dalam bahasa Arab kalau sudah ada fi'il dan fa'il dia jumlah. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab ibtidaiyah. Jumlahnya, jumlah kul ini adalah tidak ada i'rabnya. Maksudnya bukan dalam keadaan rafa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jar. Dia adalah jumlah ibtidaiyah. Ibtidaiyah artinya permulaan. Taib. Paham kul? Ada pertanyaan? Paham ya, insyaallah. Nah, bingung? Apa ada yang tanyakan? Silakan. Apa Ustaz, bisa ulang sekali lagi Ustaz? Qul asalnya dari kata-kata qala yaqulu qaulan fahuwa qailun. Yaqulu ketika kita buat fi'il amr menjadi caranya kan yang kita pelajari sebelumnya di kelas sharaf, cara membuat fi'il amr adalah cara yang paling mudah, diambil dari fi'il mudhari yaitu yaqulu. Kemudian dibuang huruf depannya atau disebut dengan huruf mudhara'ah. Di sini huruf ya, berarti tinggal qaf, waw dan lam. Lamnya dijazmkan, disukunkan. Berarti qul ya, qul panjang. Ketika lam sukun maka waw setelah huruf qaf panjangnya tidak berlaku, maka menjadi qul, dibuang wawnya. Karena mad bertemu dengan huruf sukun itu enggak berlaku madnya. Jadi dibuang huruf wawnya qul. Qul ini untuk anta. Jadi qul artinya katakanlah anta kepada anta. Kalau untuk dua orang menjadi qula. Ini untuk antumah. Berarti kalau qula karena lamnya berharakat lagi, wawnya muncul lagi, bukan qula, tidak, tapi qula. Begitu juga untuk antum. Antum juga wawnya ada lagi menjadi qulu. Ya. Di sini qul berarti ini mukhatab untuk anta atau fi'il amr, domirnya adalah anta dan antanya maksudnya adalah Nabi Muhammad. Berarti qul kita sebutkan i'rabnya, qul tadi dia fi'il amr, kita sebutkan fi'lu amrin, fi'il amr. Nah, qul itu adalah fi'il amr dan fi'il amr selalu mabni, maka kita katakan mabniyun. Mabninya atas apa? Lihat harakat terakhir, qul lamnya sukun, berarti mabniyun 'ala sukun. Fi'il amr mabni atas sukun. Selesai. Baru sekarang domirnya disebutnya dengan fa'il di kata qul ini. Wal fa'ilu dan fa'ilnya
subjeknya di kata kul dia adalah dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di kata kul ini. Wujuban untuk anta, wujuban takdiruhu anta. Jadi fa'ilnya adalah anta. Kul itu untuk anta. Kul artinya katakan anta, ya. Bukan katakan anta, maksudnya katakan kepada, perintahnya kepada anta. Wal jumlatu, dan jumlah, jumlah itu kalimat. Dalam bahasa Arab kalau sudah ada fi'il dan fa'il itu disebutnya dengan jumlah. Wal jumlatu, dan jumlah, kata kul itu sendiri, ya. Jumlah ini maksudnya adalah kata kul ini. Ini dia sudah jumlah disebutnya. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab. Jumlah tidak ada kedudukan i'rabnya. Maksudnya apa? Kul ini bukan dalam keadaan rafa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jar. Ya. Kenapa? Ibtidaiyatun, dia adalah kata kerja atau jumlah permulaan. Dia tidak dalam keadaan rafa atau nasab ataupun jar. Mafhum? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, itu jumlah permulaan maksudnya gimana yang belum paham? Dia tidak, karena dia jumlah, karena itu tidak, lalu dia tidak menghalang mahalalah minal. Naam, la mahalalah minal i'rab. Ingat, kalau kita mengatakan i'rab itu pasti ada yang namanya apa? Marfu', mansub, nah, sama majrur gitu kan? Nah, ini bukan dalam keadaan majrur, bukan dalam keadaan mansub, bukan dalam keadaan marfu', bukan. Kenapa? Dia adalah sebagai jumlah ibtidaiyah. Ibtidaiyah artinya yang memulai kalimat. Dari ibtada'a artinya yang memulai kalimat. Kul ini bukan dalam keadaan tiga ini. Oh, jadi setiap kalimat yang memulai itu enggak ada i'rabnya gitu, tergantung kalimatnya. Tergantung kalimatnya. Nah, tergantung kalimat. Karena kan kelihatan kul memang enggak ada nih kan. Tapi jadi karena dia awal. Ya. Karena dia awal. Ingat ya, kalau kata kerja, kalau isim lain lagi nanti. Kalau dimulainya dengan isim bisa jadi mubtada. Jadi nanti mubtada khabar nanti gitu. Ini karena dia kata kerja ini nggak bisa jadi mubtada. Maka disebutnya dengan ibtidaiyah. Mafhum? Artinya memulai jumlah, memulai kalimat. Nah. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada ya. Kita teruskan. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Perhatikan. Ya. Ini ada 3 huruf di sini. Ya ayyuha itu ada ya yang pertama. Yang kedua ada ayyu. Yang ketiga ada ha. Ya ayyuha. Ini terpisah ya. Katanya dia terpisah walaupun tulisannya nyambung. Kita lihat ya ayyuha. Nah, yang pertama nih. Ya. Ya dia harfu nida. Harfu nida. Huruf nida, huruf panggilan. Nida itu artinya panggilan. Huruf nida. Mabniyun, dan huruf selalu mabni. Maka kita katakan mabniyun. Mabninya atas apa? Atas harokat huruf terakhir. Ya, huruf terakhirnya adalah alif, dan alif dia selalu sukun. Maka mabniyun ala sukun. Ya harfu nida mabniyun ala sukun. Ya huruf nida mabni atas sukun. Paham? Nah, wa ayyu. Nah, yang sekarang kedua nih, ayyu. Kata ayyu. Ayyu kalau sebelumnya ada nida berarti disebutnya dengan munada. Munada artinya yang dipanggil. Ayyu munada mabniyun 'ala dhamm. Mabniyun 'ala dhammi. Mabni atas dhammah. Nah.
fi mahalli nasab. Fi mahalli apa? Nasbin. Jadi munada mansub. Nanti kita akan belajar di bagian mubtada. Munada ya. Insyaallah. Bagian munada insyaallah nanti kita akan belajar. Nahwu dasar. Jadi nanti munadanya lain-lain ya, beda-beda. Di ayyu munada yang dipanggil, artinya munada yang dipanggil. Mabniyun, mabni ala dhammi. Jadi ayyu fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Jadi nanti munada itu maksudnya ke al-mansubat gitu. Jadi kalau disebutkan dengan munada itu pasti mansub. Waha, perhatikan ha, ini dia harfu tanbih. Seperti hadza, seperti itu. Hadza, ya hadza kalau kita pisahkan seperti ini ya. Hadza artinya apa? Ini gitu kan ya. Disebutnya dengan apa? Isim isyarah. Nah, isim isyarah. Sebenarnya yang isim isyarah itu bukan hadza dua-duanya, tapi hanya dha-nya saja. Ha-nya dia harfu tanbih. Begitu. Kalau dipisahkan ya. Ini hanya gambaran saja. Nanti kita akan belajar insyaallah. Seperti ini, ya ayyuha, ha-nya adalah harfu tanbih mabniyun ala sukun. Sama seperti hadza itu ya, hadza hadhihi juga. Jadi hadza hadhihi asalnya da gitu saja ya. Da dan dih. Ya, da dih itu isim isyarahnya. Adapun ha-nya depannya hadza hadhihi, ha yang depan itu hanya dia huruf tanbih. Begitu. Dan kita akan belajar sedikit-sedikit. Maka di sini sama ha harfun tanbihun mabniyun ala sukun. Mabni atas sukun. Jadi ya ayyuha. Ya ayyuha. Baik. Al-kafirun ketika isim setelah ayyuha, ayyu ya, setelah ayyu ini para ulama biasanya mengi'rabnya bukan biasanya, ada dua pendapat. Yang pertama bisa badal, yang kedua bisa sifat gitu ya. Biasanya mengi'rab seperti ini. Yang pertama bisa badal, yang kedua bisa sifat. Kita lihat sini. Nah, ini yang pertama ya. Badalun. Al-kafirun badalun au sifatun. Nah, gitu ya. Badalun au sifatun. Gini. Jadi ketika ada ayyu itu biasanya mereka mengi'rabnya bisa badal atau sifat. Di situ ada perbedaan pendapat ya. Walaupun mengatakan badal benar. Adapun yang mengatakan sifat juga benar. Maksudnya badal apa? Badal untuk ayyu. Ya, untuk munada. Jadi ya kafirun, ya kafir. Berarti ayyu badalnya kafir. Jadi kafir ini kafirun, al-kafirun badal untuk ayyu. Kalau dia sifat juga sama, sifat untuk ayyu yang dipanggil gitu ya. Sifat dan badal i'rabnya sama ya, mengikuti isim sebelumnya. Berarti kalau misalkan badal au sifat, perhatikan. Al-kafirun, kalau kita lihat al-kafirun ini jenis isim apa? Betul, isim fa'il. Naam. Yang pertama isim fa'il, naam. Kemudian dia masuk ke apa? Jamak mudzakkar salim. Tandanya apa? Tandanya waw ya.
Wow. Tandanya waw dan nun. Ciri khasnya, maksudnya ciri isim yang kita pelajari kalau dia ada waw dan nun termasuk ke jamak mudzakkar salim. Adapun tanda i'rabnya untuk jamak mudzakkar salim yaitu nun. Oke. Tanda i'rabnya adalah nun. Berarti al-kafirun asal kata dari kata-kata apa? Kafara yakfuru. Masdarnya apa? Kufrun. Fahuwa kafirun. Fahuwa kafirun. Jamaknya nah, kafiruna atau Kafirina. kuffar. Kufar apa Ustaz? Nah. Jadi kafir atau kuffar. Baik. Kita lihat berarti kafirun dia badal atau sifat. Boleh dua-duanya ya, badal atau sifat. Kalau di i'rab apa? Buku i'rab apa? Quran i'rab. Na'at, sifat saja berarti ya. Dia na'at saja, disebutkan na'at saja. Nah, bisa disebutkan badal dan disebutkan dengan sifat. Ai marfu'ah, sifat li ayyi ya maksudnya. Badal atau sifat li ayyi. Marfu'atun wa alamatu raf'iha al-wawu. Tanda rafa'nya adalah waw. Li'annaha jam'u mudzakkari salimun. Li'annaha jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ini wahid, coba kita lihat notnya. Wahid mana? Wahid nih. Al-mukhatabun kafarah makhsusah. Naam, jamaknya juga sama ya, kafarah. Jadi kafirun, kufar sama kafarah. Ini juga jamak. Al-mukhatabun kafaratun makhsusun. Al-mukhatabun maksudnya yang dimaksudkan dengan pembicaraan tersebut dia ayyuhal kafirun. Al-kafirun ini ya, yang dimaksudkan yang diajak bicara itu adalah al-mukhatabun kafaratun makhsusun, orang-orang kafir, khusus orang-orang kafir. Qad 'alima Allah Ta'ala annahum la yu'minun. Allah tahu bahwa mereka tidak beriman. Wa sababu nuzuli hadhihi surah al-karimah, dan sebab turunnya surah ini anna rahtan min Quraisy sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy dulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya ya, tapi kayak mengusulkan pendapat gitu. Mengusulkan pendapat, bukan bertanya. Jadi an ya'buda ilahahum sana. Jadi mereka kaum Quraisy itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau menyembah, dulu kan masih campur ya. Dulu di Mekah itu masih campur. Jadi kaum Quraisy menyembah berhala dan Rasulullah menyembah Allah. Jadi supaya aman, tentram, kata mereka kaum Quraisy, kafir Quraisy, an ya'buda ilahahum sana. Rasulullah disuruh untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, maksudnya berhala, 1 tahun. Wa ya'budu ilahahu sana. Kemudian mereka kaum Quraisy juga menyembah Tuhan Nabi Muhammad 1 tahun. Jadi gantian gitu. 1 tahun menyembah Tuhan Quraisy dan 1 tahun menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Fa'amarahul aliyul qadir. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad an yaqula lahum, untuk mengatakan kepada kaum Quraisy, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah.
min dunillahi ta'ala minal asnam. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dari selain Allah. Minal asnam, dari mana asnam? Berhala. Dari kata-kata apa? Sonam. Sonam jamannya asnam. Berhala. Nah, jadi mereka kaum Quraisy mengatakan, ya Muhammad, supaya tentram Mekah, kita bagi saja setahun nyembah Tuhan kami dan setahun nyembah Tuhan kamu. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada kaum Quraisy, la a'budu ma ta'budun min dunillahi minal asnam. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah dari berhala-berhala itu. Taib, ini ayat 1. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun di sini kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, dia dikhususkan untuk kaum Quraisy. Maknanya adalah umum, jadi kaum kafir semuanya. Tapi di surat ini di kul ya ayyuhal kafirun di sini adalah dikhususkan untuk kaum Quraisy. Kafir Quraisy maksudnya. Silakan, ada pertanyaan? Apa Ustaz tadi terlewat yang not yang pertama itu? Ya, not yang pertama. Itu yang lihat dulu kata-kata. Itu mau nanya harokatnya an ya Buddha ilahahu sanatun sanatan. 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 Nah. Maaf, syukuran. Afwan. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Baik. A'budu asal kata dari kata-kata apa? Naam, abada ya'budu. Apa artinya? Menyembah. Nah, jadi asalnya adalah abada ya'budu. Misalkan nih, kalau fi'il mudhari kita sudah tahu karena a'budu pasti dhammah ya fi'il mudharinya. Misalkan fi'il madinya belum tahu abada, abida atau abuda, maka lihat kamus, itu caranya ya. Lihat kamusnya. Jadi harokatnya nanti bisa abuda, bisa abida, bisa abada. Baik, abada ya'budu abadan wa ibadatan. Abadan dan ibadah, ini masdarnya. Jadi ibadah itu dari kata-kata apa? Abada ya'budu. Dan ingat, ini ibadah pakai ain, bukan ibadah. Kalau ibadah artinya apa? Kalau ibadah artinya itu membinasakan. Iya, ibadah itu pakai hamzah, membinasakan artinya. Makanya hati-hati yang seperti ini ya. Ini lain kan. Itu ibadah bukan ibadah. Nah, kalau ibadah artinya membinasakan. Kalau ibadah artinya menyembah. Taib, abada ya'budu artinya apa ini? Menyembah ya. Nah, sekarang ini a'budu. Berarti a'budu ini untuk siapa? Ana. Nah, fi'il mudhari untuk ana gitu kan ya? Ya. Dari kata ya'budu, kalau untuk ana ganti depannya pakai hamzah menjadi a'budu, artinya saya menyembah. Sekarang kita i'rab. La ya harfun nafyin mabniyun 'ala sukun. Huruf nafi, huruf yang menafikan ya. Dan huruf selalu mabninya atas harakat terakhir, mabniyun 'ala sukuni.
harfu naf'in mabniun 'ala sukun. Huruf naf'i mabni 'ala sukun. A'budu. A'budu tadi kita ingat, a'budu asalnya dari kata ya'budu, fi'il mudhari', berarti fi'lun mudhari'un, fi'lun mudhari'un. Nah, paham ya sampai situ ya? A'budu berarti dia fi'il mudhari'. Baik, sekarang fi'il mudhari' kata a'budu sini ada huruf nasab ataupun huruf jazm? Sebelumnya ada huruf nasab ataupun huruf jazm? Tidak ada, berarti marfu'un. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi kenapa disebut marfu'? Karena tidak ada huruf jazm dan huruf nasab sebelumnya. Afwan, huruf jazm dan huruf nasab sebelumnya, gitu kan? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafanya adalah apa? Dhammah. Makanya a'budu. Gitu ya. A'budu. Atau kalau mau diteruskan i'rabnya misalnya li'annahu lam yattasil bihi syai' boleh, enggak masalah. Atau a'budu enggak mungkin nyambung dengan sesuatu ya, karena a'budu itu untuk anak. Nah, bukan ya'budu untuk huwa. Kalau ya'budu bisa ganti ya'buduna. Taib wal fa'il. Nah, fa'ilnya tadi ana ya. Wal fa'ilu dan fa'ilnya dia dhamir mustatirun wujuban. Ingat, untuk ana sama dengan anta, wujuban. Wujuban takdiruhu ana. Nah, jadi kata a'budu artinya saya menyembah. La a'budu, saya ada nafinya, berarti kalau a'budu saya menyembah, atau la a'budu ada nafinya, berarti saya tidak menyembah. Nah, wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab. Jumlah ini tidak ada kedudukan i'rabnya. Jawabul nida. Jawabul nida mana? Yang di atas tadi ayat 1. Nah, jawabun nida artinya jawab pertanyaan. Wal jumlatu uslubun nida. Dan jumlah ini adalah uslubun nida fi mahallin nasbin maqulul qaul, menempati kedudukan nasab maqulul qaul, perkataan yang atas tadi. Ya ayyuhal kafirun la a'budu. Wahai orang-orang yang kafir. La a'budu. La a'budu. Berarti a'budu di sini hamzanya untuk siapa nih? Anaknya. Nah, anaknya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Kul, kata Allah, kul ya Muhammad, kul ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Katakan, ya Nabi Muhammad, katakan kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kul la a'budu. Itu maksudnya. Kul la a'budu, saya tidak menyembah. Katakan, saya tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Tapi maknya ma ismun mausul bimakna alladhi. Maknanya alladhi. Ma dia isim mausul, maknanya adalah alladhi mabniyun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bih. Nah. Maf'ulun bih dari mana? Mana fi'il fa'ilnya? Mana fi'il fa'ilnya? A'budu. Na'am, sahih. Ini fi'il fa'ilnya a'budu. Ma ini maknanya alladhi. Ya, alladhi ini kedudukannya adalah maf'ulun bih dari kata fi'il fa'il a'budu. Au ma harfu masdarin. Nah, ingat ya, untuk ma ini biasanya banyak. Ma bisa bermakna isim mausul atau bisa ma masdar. Atau ya, au atau ma harfu masdariyun. Harfun masdariyun. Huruf masdar mabniyun ala sukun. Mabni atas sukun. Wa ma wal fi'il, ma wal fi'il, ingat nih kalau masdar. Ta'budun fi ta'wilil masdar fi mahallin nasbin maf'ul bi. Jadi kalau maknya ma masdar, berarti ma ta'buduna ini dia kedudukannya sebagai maf'ul bi.
Apa maknanya? Kalau dia masdar, ya, kalau maknya masdar, masih ingat nggak yang anak katakan dulu? Nah, kemarin kita belajar an plus fi'il mudhari ini sama dengan masdar. Masih ingat nggak? Insyaallah. Nah, yang kita pelajari hanya satu ini kemarin ya. An plus fi'il mudhari sama dengan masdar. Nah, yang kedua itu ma plus fi'il mudhari ini juga sama. Itu apa? Sama dengan masdar. Tapi ingat ini disebutnya maknya berarti masdar. Masdariyun gitu ya, harfu masdariyun. Ingat ini. Kalau kemarin kita belajar an plus fi'il mudhari sama dengan masdar, ini juga sama. Ma plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Baik, sekarang ma ta'budun. Ma ta'budun. Kita uraikan dulu ya, Kalau berarti ini maknya ta'budun fi'il mudhari kan? Iya. Taib. Sama dengan masdar. Taib. Kita uraikan. Masdar dari kata ta'budun, apa tadi masdarnya? Abada ya'budu, masdarnya apa? Abdan wa ibadatan. Taib. Berarti kita tulis dulu. Ma ta'budun ini masdarnya adalah ibadah. Ibadatan dulu kita tulis masdarnya ya, masdar aslinya. Nah, sekarang kita lihat fa'ilnya. Di kata ta'budun, ini fa'ilnya siapa? Antum, gitu kan? Dan antum, domir muttasil untuk antum. Untuk antum itu apa? Kum, gitu kan? Naam, kum, itu kan ya? Iya. Naam, berarti ma ta'budun ini sama dengan ibadatukum. Ibadatukum. Paham sampai situ? Iya, Bapak. Nah, ternyata bahasa Arab itu jadi rumit ya. Iya. Tapi hanya menjelaskan uraian saja supaya paham gitu. Paham ya? Berarti ma ta'budun ini sama dengan ibadatukum gitu kan ya? Iya. Baik, kita kembali lagi. Wa ma wal fi'il, nah ini ya, kalau dia maknya au ma harfun masdariyun, kalau dia maknya ma masdar mabniun ala sukun, berarti ma plus fi'il mudhari ta'budun fi ta'wili masdarin fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihinya itu ma ta'budun. Sini maf'ulun bihi ma ta'budun. Lihat sini, ai yakni begitu ya. Yaitu la a'budu ibadatakum. Perhatikan kata la a'budu tadi depannya ya. La a'budu ini. Yang ma ta'budun itu diganti dengan masdar yang kita uraikan barusan, ibadatakum. Perhatikan ini. Jadi ma ta'budun tadi sama dengan apa? Ibadatukum, gitu kan? Paham? Baik. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan, kenapa Ustaz? Tadi kan antum mengatakan yang pertama ma ta'budun sama dengan ibadatukum, taknya domah. Sekarang di sini kenapa ibadatakum taknya jadi fathah? Nah, kita lihat lagi sini. A'budu di sini berarti fi'il dan fa'il. Ibadata berarti ini maf'ulun bihi, jadi fathah gitu kan ya? Iya. Jadi ibadata maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Kum mudhafun ilai majrur. Selesai begitu. Mafhum? Nah, insyaallah ya, semakin belajar semakin rumit dan semakin pusing. Ada pertanyaan? Silakan. Apa nih? Kepisuk-pisuk Pak Ustadz, ya harus pelan-pelan biar Nah, iya sedikit-sedikit. Kalau enggak kepisuk dia.
Nah, intinya belajar itu istiqomah, hanya itu saja ya. Karena tidak mungkin setiap kali belajar yang ditangkap itu semuanya. Iya. Nah, itu nggak mungkin. Tapi terus saja istiqomah. Oh, sedikit-sedikit. Oh, sekarang jadi tahu ini. Satu. Oh, minimal sekarang ini misalkan ya. Oh, ternyata ma ta'budun itu sama dengan ibadatakum. Ma ta'budun kalau ma-nya ma masdar berarti sama dengan masdarnya ibadatukum begitu. Catuskan ta'budun sekarang. Jadi ma tadi ada dua ya. Ma yang pertama isim mausul bermakna alladzi, yang kedua kalau ma-nya dia ma masdar berarti ma ta'budun sama dengan ibadatukum. Sekarang ta'budun. Nah, ta'budun ini asal katanya dari kata abada ya'budu juga sama. Dan ta'budun untuk siapa? Antum gitu ya. Untuk antum. Nah, untuk antum. Berarti dia fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un. Nah, ta'budun dia fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ta'budun di sini tidak ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Berarti marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, perhatikan. Wa 'alamatu raf'ihi thubutu an-nuni. Thubutu nun. Apa artinya thubutu nun? Membuang huruf nun. Tetap. Kalau subut itu artinya menetapkan, bukan membuang. Iya. Yeah. Subutun nun artinya apa? Menetapkan huruf nunnya. Nunnya ada, nggak dibuang. Mana nunnya? Nun ini ta'budun setelah waw, huruf nun belakang. Itu ya. Nun belakang itu. Itu nunnya ada, gitu ya. Jadi kalau dia termasuk al-af'al al-khamsah, maka tanda rafa'nya subutun nun, nunnya tetap ada, tidak dibuang. Taib wal wawu, wawul jama'ati, dan huruf wawu. Ya, huruf wawu maksudnya ini ta'budun sebelum huruf nun, setelah huruf dal. Dhamirun muttasilun. Langsung di sini ya. Dhamirun muttasilun fa'ilun. Selesai begini saja. Enggak masalah ya, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kita mau diuraikan enggak masalah. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Boleh. Sama saja. Di sini singkat, dia menyingkat yaitu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, apa kedudukannya? Fa'il. Sama saja ya. Mafhum? Jadi fa'ilnya adalah waw jamaah. Nah, Kalau kita menetapkan kan ada apa tadi, domir muttasil, domir munfasil, itu gimana sih kriteria menetapkan gitu? Lihat itu menetapkan domir muttasilun nanti munfasilun gimana itu? nah, Yang lebih mudah ininya ini tidak berkaitan, menetapkan ini tidak berkaitan dengan domir-domir itu. Domir-domir lain lagi. Yang subutun artinya menetapkan huruf nun. Jadi gini. Kata ta'budun, perhatikan ya. Iya. Ini disebutnya dengan al-af'al al-khamsah. Kata kerja yang 5. Kata kerja yang 5 itu kalau dia nyambung dengan ini nih. Gara-garanya adalah ada waw jamaah. Ini disebutnya dengan waw jamaah. Apa itu waw jamaah? Waw jamaah artinya waw yang menunjukkan jama'. Jadi ta'budun artinya kan tadi antum, gitu kan ya? Antum. Nah, antum ini jumlahnya berapa? 3 plus ya. 3 ke atas, gitu kan ya? Nah, makanya disebut dengan waw jamaah, waw yang menunjukkan jama', orang yang jama'. Baik, untuk kata ta'budun ini bagaimana cara mengi'rabnya ya? Cara mengi'rabnya adalah kuncinya di huruf nun ini, akhir. Kalau dia dalam keadaan rofa, nunnya ada, tetap ada. Kalau dia dalam keadaan nasab dan jazm, nunnya dibuang. Begitu. Itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan misalnya menetapkan fa'il, bukan menetapkan fa'il. Tapi menetapkan nunnya. Kalau fa'ilnya ini waw, fa'ilnya adalah waw. Waw ini adalah sebagai fa'il. Nah, disebutnya dengan apa? Disebutnya dengan dhamirun muttasilun. Dan dhamir muttasil kita nggak bahas di sini ya. Kan panjang nanti pembahasannya.
Nah, domir nanti ada domir munfasil, domir muttasil. Intinya ingetin aja dulu sekarang. Kalau ada waw yang nempel ke kata kerja seperti ini, disebutnya dengan domir muttasil. Kenapa? Karena nyambung dengan kata kerjanya. Nah, Iya. iya. Mafhum? Iya, paham sedikit. Ya, nanti kan ketemu lagi di anunya. Baik. Kita teruskan sekarang. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab. Jumlahnya tidak ada kedudukan i'rabnya. Silatul mausul al ismi. Perhatikan. Kalau tadi ma-nya ma, ini kembali lagi ya. Kalau tadi ma-nya ma isim mausul, maka ta'budun ini disebutnya dengan silatul mausul. Dengan silah mausul. Ma, nah ini ma ya, ismi al ma kepada ma. Wal a'id mahdhuf ay la a'budu ma ta'budunahu. Ini a'idnya, huruf hu-nya dibuang, mahdhuf dihilangkan. Minal asnam au silatul mausul harfi atau silah mausul huruf harf ma hasbat takbir as-sabiq. Baik, gini maksudnya. Anak uraikan ya. Jadi ma ta'budun di sini, nah, hapus dulu. Ternyata belajar Al Quran itu rumit ya. Rumit tapi menyenangkan ya. Begini. Nah, ma di sini ada dua. Yang pertama ma mausulah ya, atau isim mausul bimana apa? Alladzi. Nah, mana alladzi. Kalau ma-nya isim mausul yang bermakna alladzi, maka ta'buduna ini adalah disebut dengan apa? Silatul mausul. Silatul mausul. Alladzi ta'budun, allati ta'budun yang kalian sembah, dan aidnya artinya domir yang kembalinya itu dibuang. Asalnya gimana? Asalnya adalah silatul mausul ta'budunahu. Ta'budu nahu. Hu-nya ini kemana? Hu-nya adalah al-asnam. Jadi maknanya begini. La a'budu ma ta'budunahu. Saya tidak menyembah yang kalian sembah al-asnam itu. Ya. Itu kalau maknya ma mausul. Nah sekarang kalau maknya ma masdar berarti kalau maknya ini kedua ya, ke bawah. Kalau maknya ma masdar ke bawah, masdar berarti maknanya ma ta'budun ini sama dengan ibadah. Nah, ibadah Tikum ibadah tukum ibadah tikum atau ibadah takum. ibadah tukum Ibadah tukum. Kenapa jadi bingung lagi? Tadi ada a'budu di situ fi'il fa'il. Berarti setelahnya apa? Maaf. Ulun bihi. Nah, berarti ibadah takum. Nah, itu ya. Jadi la a'budu ibadatakum, gitu maknanya. Ya. Jadi kalau dia maknya ma masdar berarti ma ta'budun ini sama dengan ibadatakum, gitu ya. Tapi kalau maknya ma mausul ya, isi mausul berarti makna alladzi. Nah, ta'budun ini silah mausulnya. Iya. Maknanya begini, asalnya begini. La a'budu ma ta'budunahu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dari asnam, dari berhala. Begitu. Nah, asik ya? Asik tapi rumit ini belajarnya. masih kecampur-campur. Nah, baik. Yang tidak kami sembah ini tadi mata budunahu. Iya. Jadi apa yang kami tidak sembah itu Pak? Bukan. Jadi kalau mata budunahu tergantung yang mana. Kalau misalkan maknya dia mausul berarti yang kalian sembah dari berhala, itu maknanya. Oh, ini berhalanya. Iya.
Tapi kalau misalkan maknya ma masdar ya, berarti maknanya adalah ibadatakum la a'budu ibadatakum, artinya saya tidak menyembah Tuhan kalian. yang kamu sembah Iya. atau ibadat Ibadat atau penyembahan kalian ya. Saya tidak menyembah seperti kalian menyembah berhala gitu maksudnya. Sama aja maknanya, sama aja. Berarti mak di situ ada dua ya. Bisa alladzi, bisa maknanya mausul atau bisa maknanya masdar. Baik, sampai sini dulu. Ayat 2 enggak masalah. Ada pertanyaan silahkan. Isim mausul itu bisa apa ya, isim mausul itu kan bisa jadi apa, bisa jadi ma'ul bih jadi ya Ustaz ya. Naam tadi kan alladzinya maf'ulun bih. Nah, berarti maknya ini dia kalau dia mausul, alladzi makna alladzi dia maf'ulun bihnya. Begitu. Maf'ulun maknya maf'ulun bih ya kalau dia isim mausul. Ta'budunnya yaitu silah mausul. Nah, kalau main dua masdar. Naam, kalau ma yang kedua itu dia ma masdar. Artinya apa? Ma plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Sama dengan masdar. Nah. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. 2 ayat juga lama banget ya, 1 jam habis. Al-Lazi ismasul dia sama dengan tabuni sila mausul. Kalau ini ma yang masdar tambah mudhari, nah dia tetap masdar gitu ya Pak. Jadi maf'ulun bih. Kalau ma-nya ma masdar berarti ma dengan ta'budun ini sama dengan ibadatak jadi maf'ulun bihi. Nah. Rumit ya? Tanya ini apa Ustaz? Nah, tapi rumit kalau menurut Ana ini menarik ya. Ilmu yang seperti ini menarik. Iya sih, kalau kamu itu kenapa? Satu kata itu banyak posisi ya Ustaz. Nah, iya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Berarti 1, 2, baru 2 ya. Nanti 3, 4 dan 5. Nah. Kalau ya kan tadi kita udah dikasih tahu yang satu mausul jadi satu mausul, ini maf'ulun bih. Gimana kita menandai perbedaannya tuh? Ditanya yang maf'ulun bih kan harus selalu masuk. Ditanya itu terus ditakbudunnya satu maksud dia enggak, maksud saya dia sebagai tadi kan sebagai ya tadi takbudun di ma'alazi. Ini kan kalau dia maknya ma masdar berarti maknanya atau sama dengan ma ta'budun ya, ma ta'budun itu sama dengan ibadatakum. Berarti ma ta'budun, kita katakan ma ta'budun di sini dia sebagai maf'ulun bihi. Itu kalau maknya ma masdar. Tapi kalau dia maknya ma mausul, isim mausul, maka maf'ulun bihinya tidak termasuk ta'budun, hanya maknanya saja. Paham tidak? Ya paham, ya Pak, belum yang maksudnya ya, belum yang kelop banget maksudnya apa mencernanya. Kalau yang Ta'bun ini paham sudah kedudukannya sebagai maf'ulun bih di ini nih di yang di ma'al-lazi ini. Nah, alladzi berarti maknanya kan alladzi. Jadi kalau dia maknya sebagai mak mausul, jadi ma ini kedudukannya dia maf'ulun bihi. Kedudukannya adalah maf'ulun bihi, maknanya alladzi. Naam. Nah, kalau dia maknanya alladzi mausul, berarti setelahnya itu silah mausul. Jadi ta'buduna adalah silah mausul. Jadi ma maf'ulun bihi, ta'budun silah mausulnya, begitu. Maknanya ini maf'ulun bihi. Iya. Tuh kalau dia maknya bermakna mausul ya. Iya, jadi maf'ulun bihinya hanya maknya saja.
Tapi kalau maknya bermakna masdar, maka maf'ulun bihi-nya dua-duanya ke sini. Maknanya adalah ibadatakum, begitu. Ya, yang itu saya tanyakan pada Pak Ustaz. Oh, ya. Iya. Makasih. Afum ya. Baik, berarti maknanya qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan kafirun di sini adalah dikhususkan untuk kafir Quraisy, ya. Kemudian la a'budu. Apa yang katakannya ini? La a'budu, saya tidak menyembah, kata Rasulullah. Ma ta'budun, alladzi, yang kalian sembah, apa-apa yang kalian sembah, atau la a'budu ibadatakum. Itu maknanya. Jadi maknanya begini ya. La a'budu ma ta'budun, maknanya la a'budu alladzi ta'budunahu, atau la a'budu ibadatakum, begitu. Nah, itu maknanya. Baik, kita cukup ya. Ya, pasti. Nah, baik, kalau gitu berarti kita cukupkan 2 ayat ini. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke ayat ketiga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.